Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Deep Learning saya yang berjudul Perbandingan Kinerja Algoritma XGBoost dan Artificial Neural Network dalam deteksi penipuan pada transaksi pembayaran online. Di sini langsung saja kita masuk ke kerangka penelitian, yang dimana di sini pada kerangka penelitian mengikuti tahapan dari CRIPS DM, yang dimana bisa dilihat CRIPS DM tersebut memiliki 6 tahapan, yaitu business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan juga deployment. Dan ini pada kerangka penelitian adalah gambaran yang akan dilakukan pada tahap pembahasan nanti. Dan di sini langsung saja kita masuk ke business understanding-nya, yang dimana di sini business understanding-nya diambil dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dan di sini untuk rumusan masalahnya yaitu untuk mengetahui algoritma manakah yang memiliki performa lebih baik di antara XGBoost dan ANN berdasarkan matriks evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk kasus transaksi deteksi penipuan pada transaksi pembayaran online. Dan untuk tujuan penelitiannya tentunya yaitu membandingkan hasil kinerja kedua algoritma berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk menentukan metode mana yang paling efektif dalam deteksi penipuan. Di sini langsung saja kita masuk ke data understanding, yang dimana data yang digunakan berasal dari Kaggle, yang dimana data tersebut berisikan 11 kolom, yang dimana kolom tersebut pertama ada kolom step, type, amount, name ORIC, on balance ORIC, new balance ORIC, name dash, old balance dash, new balance dash, is fraud, dan is flagged fraud, yang dimana dataset tersebut berisikan 6 juta baris. Di sini langsung saja kita masuk ke memeriksa outlier, yang dimana data tersebut memiliki banyak outlier, dan hal ini adalah hal yang lumrah karena data tersebut adalah data transaksi. Dan selanjutnya, memeriksa kolom type atau jenis transaksi, yang dimana kolom tersebut berisikan 5 jenis transaksi, yang dimana transaksi cash out adalah yang paling banyak. Dan selanjutnya adalah memeriksa kolom is fraud, yang dimana baris non-fraud atau data non-fraud memiliki 6 juta baris, sedangkan fraud hanya memiliki 8.000 baris. Bisa dilihat bahwa data tersebut sangat imbalance atau tidak seimbang. Dan selanjutnya, memeriksa apakah dari kelima jenis transaksi tersebut, apakah semuanya memiliki fraud atau tidak. Dan di sini bisa dilihat hanya baris cash out dan juga transfer yang memiliki fraud, sedangkan ketiga jenis transaksi lainnya tidak memiliki fraud sama sekali. Dan selanjutnya, di sini adalah memeriksa data kosong atau missing value dan memeriksa data duplikat, yang dimana di sini tidak terdapat adanya data kosong atau duplikat sama sekali. Dan selanjutnya menghapus data dan kolom yang tidak diperlukan, yang dimana kolom yang tidak diperlukan adalah kolom step, name ORIC, name dash, dan juga is flagged fraud, yang karena kolom tersebut diberisikan informasi yang penting. Dan selanjutnya adalah menghapus baris data debit, payment, dan juga cash in dari jenis transaksi, yang dimana hal tersebut karena tidak memiliki fraud sama sekali. Dan selanjutnya adalah melakukan normalisasi pada data bertipe numerik dengan menggunakan robust scalar, yang dimana sini digunakan untuk agar data dapat terdistribusi secara normal. Selanjutnya melakukan encoding pada kolom bertipe objek atau kategorikal dengan menggunakan one-hot encoding, yang dimana data bertipe objek atau kategorikal akan diubah menjadi data bertipe numerik agar bisa diproses oleh model. Dan selanjutnya adalah menangani outlier dengan melakukan random undersampling pada label majority atau label non-fraud, di mana di sini label non-fraud dikurangi jumlahnya sampai dengan 300.000 baris. Dan selanjutnya melakukan random oversampling pada label minority, yang dimana label minority ini adalah fraud, yang dimana label fraud diperbanyak sampai dengan 30.000 baris dari tadi jumlahnya 8.000. Dan selanjutnya melakukan split data, yaitu membagi data menjadi 80% training dan 20% testing, yang dimana trainingnya berjumlah 264.000, testingnya berjumlah 66.000. Dan selanjutnya di sini adalah modeling dari ANN, yaitu alur modelingnya, yang dimana sih bisa dilihat. Nah, dan langsung saja kita masuk ke modeling ANN yang digunakan, yang dimana modeling ANN yang digunakan itu maksudnya memiliki 4 layer, yaitu input layer, 2 hidden layer, dan 1 output layer, yang dimana hidden layer pertama itu berisikan 64 neuron dengan aktivasinya ReLU, dan hidden layer kedua berisikan 32 neuron dengan aktivasinya juga sama, yaitu ReLU. Dan untuk output layernya berisikan 1 neuron dengan aktivasinya sigmoid, yang mana ini cocok digunakan untuk klasifikasi biner. Dan selanjutnya untuk optimizer sendiri di sini menggunakan ADAM, loss function-nya binary cross entropy, metriknya akurasi. Dan di sini adalah alur modeling dari XGBoost maksud saya. Di sini bisa dilihat sama seperti ANN tadi, cuma diubah ke modelnya itu XGBoost. Dan selanjutnya
Modeling SGBoost yang digunakan di sini menggunakan random state 42 agar memastikan hasilnya konsisten, dan juga menggunakan njob -1 agar memastikan seluruh core CPU digunakan agar mempercepat proses training. Dan selanjutnya adalah evaluation, yang dimana di sini adalah gambaran confusion matrix dari Artificial Neural Network dan SGBoost, yang dimana kesalahan mendeteksi fraud dari Artificial Neural Network berjumlah 154, sedangkan SGBoost berjumlah 23. Dan selanjutnya, itu tabel perbandingan model ANN dan SGBoost, yang dimana ANN sendiri di sini hanya mendapat 99,36% untuk akurasinya, dan SGBoost itu mendapatkan akurasi sebesar 99,74%. Dan lanjut saja, di sini bisa dilihat untuk sisanya itu seperti precision, recall, dan juga F1 score-nya. Dan selanjutnya kita masuk ke tahapan deployment, yang dimana di sini berisikan halaman model evaluation, yang dimana halaman model evaluation ini berisikan perbandingan dari kinerja dari kedua model seperti akurasinya berapa, recall-nya berapa, precision, dan F1 score-nya, dan juga conversion matrix-nya, dan juga tidak serta grafiknya. Dan selanjutnya adalah halaman inference, yang dimana di sini menampilkan ringkasan hasil inference, terus menampilkan tabel hasil inference dan juga grafik hasil inference-nya. Dan selanjutnya di sini halaman prediksi manual, yang dimana kita dapat memprediksi secara satu persatu, yang dimana di sini perlu mengisi hal-hal yang diperlukan, lalu menekan analisis transaction, dan hasilnya akan ditampilkan seperti gambar di atas. Dan selanjutnya di sini adalah halaman upload CSV, yang dimana di sini pertama kita mengunggah CSV-nya, lalu memilih data CSV yang akan digunakan, lalu mengkonfirmasi dari dataset tersebut yang akan digunakan, yang mana dataset tersebut akan diperiksa jumlah kolomnya, jumlah barisnya, dan juga adakah missing value atau tidak. Jika sudah sesuai, maka akan dilakukan eksekusi prediksi batch atau dilakukan prediksi secara banyak, yang dimana hasil dari prediksinya dapat diunduh di halaman ini. Dan selanjutnya ada halaman data analisis, yang dimana di sini menampilkan pilihan eksplorasi data analisis seperti menampilkan jenis transaksi dan rasio penipuan secara keseluruhan, dan juga menampilkan analisis jumlah penipuan berdasarkan jenis transaksi. Nah, lanjut saja di sini untuk kesimpulannya sendiri, algoritma SGBoost itu mendapatkan akurasi sebesar 99,74%, dengan algoritma ANN itu mendapatkan akurasi sebesar 99,36%. Dan berdasarkan perbandingan kedua model, dapat disimpulkan bahwa SGBoost merupakan algoritma yang paling efektif di antara keduanya dalam konteks mendeteksi penipuan pada transaksi pembayaran online. Karena apa? Karena nilai recall-nya yang sangat tinggi menunjukkan bahwa SGBoost mampu meminimalkan kesalahan dan mendeteksi kasus penipuan, yang merupakan aspek kritis dalam sistem fraud detection. Dan sini untuk sarannya sendiri ada dari aspek optimasi modelnya, yang dimana optimasi hyperparameter secara lebih mendalam juga dapat dilakukan seperti grid search, random search, Bayesian optimization, di sini untuk memaksimalkan kinerja masing-masing model. Dan untuk aspek datanya sendiri dapat menggunakan teknik seperti SMOTE dan juga ADASIGN untuk melihat apakah performa model, terutama ANN, dapat meningkat dan menghasilkan deteksi fraud yang lebih akurat. Dan selanjutnya untuk aspek algoritma dan modelnya, di sini dapat menggunakan algoritma lain seperti like GBM, CatBoost, atau Random Forest untuk memberikan perbandingan yang lebih komprehensif. Dan untuk aspek implementasi sistemnya di sini, untuk sarannya itu untuk menerapkan dunia nyata, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan sistem deteksi penipuan yang berbasis real time agar model tidak hanya bekerja pada data historis, tetapi juga mampu memberikan peringatan dini pada transaksi yang sedang berlangsung. Dan di sini untuk daftar pustaka yang digunakan, berisikan 15 daftar pustaka, dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai belum?